uang itu bisa aja kembali ya, dan mungkin aja nggak bisa kembali. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada video kali ini aku akan membahas apakah uang yang udah dikirim kepada penipu itu bisa kembali dan bagaimana caranya. Ini menarik untuk dibahas karena masih banyak orang yang tertipu dan tentunya pada penasaran apakah uang itu bisa kembali. Tentunya di video ini aku akan berbagi pengetahuan buat kalian semuanya, buat kalian yang penasaran tentang hal itu. Dan semoga dengan video ini kalian itu bisa mendapatkan pencerahan ya. Mungkin buat kalian yang tertipu puluhan ribu atau ratusan ribu itu masih bisa mengikhlaskan ya, tapi buat kalian yang tertipu sampai jutaan sampai puluhan juta ya, emang sangat memukul sekali. Dan mungkin kalian akan mencari berbagai cara bagaimana cara uang itu bisa kembali. Jadi di sini saya akan jelaskan ya teman-teman. Dan uang itu bisa kembali atau enggak, jadi gini ya, uang itu bisa aja kembali ya, dan mungkin aja nggak bisa kembali, tapi kemungkinan nggak bisa kembalinya itu lebih besar. Karena apa? Kalau kalian udah tertipu dan udah sampai mentransfer uang kepada penipu itu ya kemungkinan besarnya emang nggak bisa kembali. Jadi saya jelaskan seperti ini. Sebenarnya ada beberapa cara untuk kita melaporkan penipu itu, yaitu seperti kita lapor polisi atau kita langsung aja ke bank. Misal kalau kalian itu langsung lapor ke bank, ya bank itu akan membantu, tapi mereka juga tidak akan langsung memindahkan saldo dari rekening penipu itu ke rekening kalian, karena bank itu juga punya undang-undang kenyamanan dan perlindungan konsumen. Jadi nggak bisa langsung seperti itu, walaupun kalian itu juga bawa surat laporan kepolisian. Karena kalau misal kita bawa surat laporan kepolisian itu ke bank dan bank itu menerima laporan itu dan mereka langsung memindahkan saldo rekening bank dari penipu ke rekening kalian, itu nanti banyak rekening-rekening bank orang lain juga akan dibobol hanya dengan membawa laporan dari kepolisian. Kemungkinan besar pihak bank itu hanya akan mengambil tindakan, yaitu membekukan rekening penipu itu. Setelah itu ya kita harus mengurusnya di luar mekanisme bank. Kok bisa seperti itu? Ya karena bank itu juga bisa memindahkan saldo rekening bank itu melalui satu jalur, yaitu jalur persidangan. Dan kalau jalur persidangan ya tentu aja dua orang yang bersangkutan itu hadir. Tapi kan ini adalah kasus penipuan. Jadi dengan cara ini uang itu tidak akan bisa kembali di rekening bank kalian. Terus kalau kita mengurus ke kantor polisi, apakah polisi itu nggak bisa melacak? Karena di situ udah ada rekening banknya. Tentu di rekening bank itu udah bisa dilihat ya identitasnya, nama lengkapnya atau nomor teleponnya. Walaupun bisa seperti itu, tapi nggak seperti itu teman-teman. Jadi penipu itu nggak cuma satu orang, dia itu punya anggota. Dan misal mereka itu sudah menerima transferan dari korbannya, dia itu juga langsung akan memindahkan saldo itu ke rekening bank lainnya. Dan rekening yang dia pakai itu belum tentu rekening dia. Dan saya juga mencari tahu, bertanya-tanya dengan orang yang ahli IT atau orang yang punya wawasan. Katanya memang para penipu itu juga punya banyak cara. Katanya mereka juga bisa membuat rekening bank yang banyak, atau mereka bisa membeli akun rekening dari orang lain. Dan bisa juga rekening yang dia pakai itu adalah rekening yang korban yang pernah dia hack atau dia retas. Jadi rekening salah satu orang korban yang pernah dia hack, dia pakai untuk tujuan menipu orang lain, menerima transferan uang dari korban yang lainnya, seperti itu. Jadi intinya uang itu bisa kembali, kemungkinannya itu sangat kecil. Mungkin hanya orang-orang yang benar-benar beruntung uang itu bisa kembali lagi, walaupun kita sudah lapor polisi atau lapor ke bank. Walaupun pelakunya itu sudah sampai tertangkap, uang itu juga kemungkinan nggak bisa kembali juga, karena komplotan mereka banyak dan mereka itu sangat-sangat pintar menyembunyikan identitas mereka. Jadi semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian semua. Semoga kalian yang sudah sempat menjadi korban penipuan itu bisa menjadi pengalaman, pelajaran buat kita semuanya, biar nggak seperti itu lagi. Dan jangan mudah tergoda dengan iming-imingan mendapatkan uang banyak secara mudah. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton.